Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, teman-teman, di perjalanan saya kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya yang menurut saya pribadi ini pengalaman yang luar biasa, yang sangat berharga, yang sangat berarti dalam hidup saya. Ini saya pertama kali ya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang baik ya. Orangnya baik banget. Yang lain juga baik-baik ya, alhamdulillah. Tapi ini paling baik menurut saya. Jadi saya sudah ditakdirkan oleh Allah dipertemukan dengan orang baik-baik juga yang paling baik ya. Nah, seperti saya sekarang ini, saya bisa menjelajahi ke daerah ini karena ya ini pelantarannya ini gitu ya. Jadi ceritanya, jadi kalau teman-teman menonton video saya yang pertama ya, saya lagi dalam perjalanan ke tempat wisata-wisata yang saya jelajahi. Nah, yang paling berarti dalam hidup saya ini sangat mengesankan ya ini tempatnya. Jadi saya nanti mau ke tempat-tempat lain, nanti saya mungkin di bulan puasa ya. Nah ini saya ini membuat video ini. Jadi menurut saya ini perjalanan saya yang sangat berharga ya, yang sangat luar biasa. Mau nyebrang ke pulau apa ini ya? Aduh, habisin gobis katanya. Ayo. Ya Allah. Ini tuh lihat guys. Nah, ini perjalanannya. Jadi saya harus menyeberangi sungai apa ini teh bukan sungai juga. Jadi ini pertemuan antara sungai ke laut ya. Muara gitu ya. Muara kali ya. Iya kali ya. Ya itulah semacam itulah ya. Muara, teluk apa gitu. Nah, jadi saya nyebrang dulu ke hutan sana. Itu namanya hutan sancang. Nah, kenapa saya membuat saya sangat luar biasa, yaitu saya bisa menjelajahi hutan sancang ya, yang dimana konon dulu banyak cerita, banyak kisah ya, yang nggak tahu benar enggaknya, walau alam ya. Tapi saya jongkok teman-teman, karena ini rakitnya apa sih, oyak-oyagan, bukan oyak-oyagan ya, bahasa Indonesianya itu diem gitu. Jadi saya takut jatuh. Bukan maksudnya takut jatuh nggak bisa berenang teman-teman. Jadi di dalam tas saya ini banyak kamera, banyak senjata saya gitu ya. Kalau yang lain kan ke hutan atau ke tempat ini bawa nasi ya, bawa perbekalan. Nah, kalau saya ini perbekalannya ya ini kamera gitu ya, berbagai macam kamera. Jadi kalau kena air ya nggak bisa apa-apa lah ya. Nah, ini kita menyeberangi dulu ini ya, muara. Jadi pertemuan dari sungai ke laut ini, perbatasan ya. Nah, kita sudah menuju ke hutan sancang. Nah, ini yang baiknya itu saya diantar sama pemandu saya, yang nanti saya cerita banyak ya, panjang lebar. Nah, ini saya diantar sama abang juga istrinya ya. Dia panggilannya abang, namanya aslinya Aldi gitu ya. Dia orang Santolo asli, istrinya orang Aceh, dan saya orang Bandung. Jadi bener-bener NKRI gitu ya. Jadi 3 kota ya, 3 daerah. Yang satu orang Santolo ya, dekat sini ya, dekat Sancang. Yang satunya lagi lebih jauh di Aceh, namanya Cut Ira ya. Dia baru nikah ya. Jadi dia pengantin baru November nikah. Jadi dia belum bisa bahasa Sunda. Nah, ini suaminya digendong nih karena dia sepatunya takut basah.
Tuh kan romantis banget kan, namanya juga pengantin baru ya teman-teman. Nah, saya mulai start dari sini ya. Jadi ini udah masuk ke wilayah hutan Sancang. Jadi rencananya kami ini mau melihat kapal yang karam ya. Nah, sebelum saya melintasi perahu atau rakit, itu namanya daerah Cijeruk. Nah, ini sudah memasuki kawasan hutan Sancang ya. Tuh lihat-lihat. Kalau orang Sunda mendengar Sancang itu agak-agak gimana gitu ya. Ya saya juga pernah mendengar. Saya juga kan suka lagu Sunda. Itu ada lagu tentang Sancang gitu ya. Kalau ceritanya saya belum dengar sih tapi nggak lengkap gitu. Nah, kita melewati hutan ini sejauh 4 kilometer jalan kaki teman-teman. Makanya ini buat saya pribadi dalam hidup saya ini pengalaman yang sangat luar biasa tentunya ya. Jadi saya harus menempuh perjalanan sejauh 4 kilometer ya buat menuju ke kapal yang karam. Kapal yang karam itu katanya kurang lebih udah 2 minggu lebih ya. Itu kapal tanker. Namanya kapal Enrico 13. Jadi dia itu karam karena ada trouble apa gitu ya, atau jadi kapalnya itu keluar jalur sehingga menabrak karang gitu ya. Nah, udah beberapa kali ditarik tapi nggak berhasil. Dan katanya di hutan Sancang ini, di pantai Sancang, jadi selalu kalau kapal itu karamnya ya di sini, di pantai Sancang. Selalu ada gitu ya, dari dulunya gitu ya. Jadi setiap terdampar pasti di sini. Ini walau alam mistiknya ada apa enggak, ya tapi kenyataannya begini ya teman-teman. Jadi di sini ini, nah ini hutannya, kalau menurut saya ini karena siang hari ya, saya siang hari, jadi cuaca lagi panas ya. Jadi kadang kalau misalnya di pantai ombaknya lagi pasang, kita masuk ke hutan ya. Nah hutannya seperti ini. Nah ini lagi ada rumput-rumputnya, tapi kadang kita masuk ke hutannya itu yang hutannya benar-benar yang gak ada jalan setapak gitu ya. Yang hutan yang banyak akar-akar bakau gitu ya. Nah kalau kita nggak nemuin jalan setapak, jadi kita keluar lagi lewat pantai gitu. Nah kalau pantainya sedang ombaknya pasang, ya kita terpaksa sepatunya dilepas. Nah kita ini karena ke pantainya itu ombaknya lagi pasang, jadi kita lewat hutan. Jadi terus aja gitu ya sepanjang jalan antara hutan dan pantai ya. Nah karena perjalanan saya udah agak jauh ya, jadi lumayan kaki pegal. Jadi kita istirahat dulu di tempat yang teduh, lalu lanjutkan perjalanannya lagi. Ya ini udah sekilo ya, kurang lebih sekilo, jadi lumayan lah. Nah kita lanjut lagi perjalanan selama 3 kilo lagi ya. Ya saya selalu melihatnya ke bawah ya, bukan maksudnya melihat nunduk ke bawah gitu ya. Tetap ya melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan. Karena ini kan di hutan. Jadi melihat ke depan ya takutnya jalannya harus kemana gitu. Terus ke kiri dan ke kanan ya takutnya kan ini di hutan, takut ada hewan apa gitu. Ya ke belakang takutnya ada yang ketinggalan gitu, teman saya gitu ya. Jadi maksudnya nggak ngelihat ke atas, ya ke atas juga kalau ada misalnya ada yang perlu dilihat gitu ya. Tuh kan lihat. Nah ini di tengah hutan yang
bener-bener hutan gitu ya. Nah lihat tuh kan ranting-ranting. Jadi kalau nggak ada jalan setapak kita moncor lagi ke ini ke pantai ya. Tuh kan banyak pohon bakau ya. Juga di sini banyak pohon kaboa. Nah kaboa ini kalau buat orang-orang yang tuh kan kita keluar ya ke lorong. Nah ini kan, nah seperti ini teman-teman. Jadi itu kan airnya lagi pasang. Jadi kita kadang lewat pantai. Terus kalau misalnya airnya lagi pasang, terus kalau gak kuat panas banget ya kita ke hutan lagi. Jadi gitu aja selang-seling teman-teman. Nah kita kembali ya. Jadi kembali ke cerita. Jadi di sini juga banyak pohon yang dianggap jimat ya buat orang-orang yang mempercayai itu. Jadi di sini itu banyak pohon kaboa ya. Jadi kaboa itu dipercaya katanya buat jimat gitu ya. Tapi dilindungi, nggak boleh di sini, nggak boleh menebang kaboa ya. Katanya konon katanya pohon kaboa itu kalau dibakar bisa jadi kuku maung cenanya, kuku maung walau alam ya. Katanya begitu katanya, kata yang cerita gitu. Ini teman-teman tadi si Cut ikut naik motor, ada yang bawa. Nah ini saya sepatunya dijingjing ada yang bawa. Kebetulan mungkin ada nelayan yang naik motor ke sini. Jadi kita mah jalan aja sama si abang sama suaminya ya. Si Cut mungkin udah duluan di sana. Jadi si Cut nggak mesti jalan kaki ya seperti saya dan suaminya gitu ya sama abang. Nah tapi mendingan juga ya masih mending lah jalan, orang lain mah panjat tebing apa gitu ya, kita mah cuman jalan. Cuman menurut saya jalan 4 kilo itu bagi saya pertama kali ya, karena di rumah juga saya nggak pernah jalan selama itu gitu ya. Ya paling juga naik sepeda kemarin, mungkin naik sepeda bukan jalan ya. Jadi menurut saya pengalaman yang luar biasanya itu ya. Nah kami berhenti lagi di sini ya teman-teman. Nah ini hampir mau dekat ya ke kapal yang karamnya itu. Nah kembali ke cerita kapal yang karam itu. Jadi kapalnya itu kapal tanker Enrico 13 itu yang ngangkut aspal katanya dari Cilacap ke Medan. Terus dia keluar jalur, mungkin ada yang trouble, ada yang rusak gitu ya. Jadi dia menabrak karang. Nah terus si awak kapalnya itu yang pekerjanya itu masih di sana katanya, karena perbekalannya masih ada. Jadi dia udah 2 minggu di sana, tapi dia nggak berani ke mana-mana dulu, menunggu bantuan gimana ya, bantuan dari yang lainnya, mungkin menunggu instruksi gitu ya. Jadi dia di sana dulu, kasihan banget kan teman-teman. Jadi ini ada unsur mistiknya juga mungkin ya. Tapi menurut saya ini wah bener-bener Masya Allah, ini buat saya ya keindahan alam yang sudah tertata secara alami ya. Bener-bener ini. Nah kita masuk hutan lagi ya teman-teman. Keluar lagi, masuk lagi gitu ya. Tuh kan, lihat kan, bisa dilihat kan. Kalaupun ada tuh pohon tumbang, dia tumbuh lagi. Tuh lihat kan. Ini kan kalau bikinan itu susah banget gitu ya. Pohon yang udah tumbang tumbuh lagi gitu ya. Ini benar-benar ya sudah tertata secara alami gitu ya. Jadi benar-benar Allah Maha Dahsyat gitu ya.
Masya Allah, luar biasa ya, tuh kan. Benar-benar ini pengalaman saya yang sangat berharga. Ini seperti mimpi ya teman-teman. Nah, kita jalan lagi terus gitu ya. Nah, ini hampir mau deket teman-teman. Ya lumayan lah. Kaki nggak berasa teman-teman. Ini 4 kilo perjalanan, tapi kaki nggak berasa, saking indahnya di setiap perjalanan ya. Melewati hutan juga ya sih nggak terlalu indah sih, mendingan ke pantai. Cuman buat saya kan saya pertama kali gitu ya, ya saya seneng juga gitu ya, hutan, bisa tahu hutan yang benar-benar hutan gitu ya. Dan kebetulan hutannya itu yang menurut konon katanya masih banyak sejarahnya dan masih mengandung unsur mistik ya. Walau alam, tapi jujur ya menurut saya ya ini mungkin perasaan saya atau sugesti saya gitu ya. Bisa iya juga gitu ya. Karena kesini ini seperti mimpi, indah banget gitu ya. Di hutannya indah, di pantainya juga indah, dan ini jarang terjamah oleh manusia. Makanya itu yang membuat saya luar biasanya itu di sini gitu ya. Jadi saya ingin mencari momen seperti ini teman-teman. Kalau ke tempat-tempat yang sering dijamah orang itu biasa kan, ini kan luar biasa teman-teman. Tuh hutannya ini seperti ini kalau masuk hutan teman-teman ya. Jadi yang dimaksud mistik itu karena saya kan darah Sunda ya. Nah, ada lagunya kan. Lagunya itu tentang Prabu Siliwangi ya. Jadi dia raja yang sakti banget gitu ya. Kan ini Prabu Siliwangi itu Sunda banget gitu ya. Nah, dia itu lari ke hutan Sancang itu karena dia mau diislamin, mau disuruh masuk Islam oleh anaknya, dia tidak mau gitu ya. Jadi sesangkalannya begitu. Jadi dia lari ke hutan sini sampai hilang gitu ya, sampai menghilang. Nggak tahu meninggal, nggak tahu, pokoknya menghilang aja. Nah di sini, di hutan Sancang ini ya teman-teman. Kan sejarahnya ya seperti mistik-mistik gitu ya. Dan kebetulan si kapal-kapal juga kapal yang karam, nah selalu di sini. Tuh lihat kan, kita udah sampai ya teman-teman. Nah kita di sebelah kanan, tuh kan kapalnya udah kelihatan kan. Nah itu kapal yang karam, Enrico 13. Dan video ini saya buat 2 episode ya, karena sangat panjang banget. Pokoknya teman-teman lihat video saya yang pertama, dan kalau pengen tahu detail gitu ya perjalanan saya sehingga saya sampai bisa ke sini ini, jadi teman-teman lihat video saya yang pertama, lalu jangan di skip biar teman-teman lebih jelas ya. Jangan skip videonya, tonton terus sampai habis. Terus nanti saya buat lagi video lanjutannya ya. Lalu saya berhenti dulu di sini. Jadi kami bertiga duduk di pohon ya. Jadi ini indah banget, seperti mimpi ya teman-teman. Cut juga sama, duduk di pohon. Tuh enak banget kan, dia tuh di ujung. Nah itu aja dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.